Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biansi Septirtianice dengan NIM C0D0220005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik penulisan ilmiah laporan proyek berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Pengertian proyek akhir. Tiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam program sarjana terapan diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut proyek akhir, setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan proyek akhir. Penyusunan proyek akhir bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian atau bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif berdasarkan data atau informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat dengan orientasi solusi teknologi tepat guna dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Kertas dan sampul. 1. Draft proyek akhir untuk sidang harus diketik pada kertas HVS 80 gram berukuran A4 dengan menggunakan tinta hitam, sedangkan buku proyek akhir yang dikumpulkan setelah revisi sidang harus diketik pada kertas HVS 80 gram berukuran A5. 2. Tabel-tabel dan gambar-gambar jika ada sedapat mungkin juga disajikan pada kertas yang sama. 3. Sampul muka dan belakang memiliki tebal tidak lebih dari 1 meter, 1 mm soft cover dan dilaminasi. Tulisan pada sampul muka sama dengan halaman judul proyek akhir. Contoh halaman sampul ditunjukkan pada lampiran. Topik proyek akhir. Pertama, untuk kegiatan penelitian ada hal yang ingin diselidiki. 2. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dapat berupa pemecahan permasalahan, pembuktian kebenaran, hipotesa atau jawaban atas pertanyaan yang diperlukan cara metodologi tertentu serta dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam melakukan penyelidikan itu. Dengan kata lain, dapat disimpulkan pula bahwa untuk penelitian dibutuhkan proses penyelidikan yang tidak sederhana. 3. Hasil penyelidikan dapat berupa informasi atau data fakta atau ketentuan kaidah atau hukum. Sistematika laporan proyek akhir. A. Bagian awal. 1. Halaman judul proyek akhir. 2. Halaman pengesahan. 3. Abstrak. 4. Kata pengantar. 5. Daftar isi. 6. Daftar gambar. 7. Daftar tabel. 8. Daftar simbol. B. Bagian inti atau bagian tubuh. 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Metodologi. 4. Hasil dan pembahasan. 5. Kesimpulan dan saran. C. Bagian akhir daftar pusaka lampiran. Hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa yang mengerjakan proyek akhir berhak: pertama, mendapatkan persetujuan topik atau judul proyek akhir dari pembimbing setelah melalui konsultasi pada saat penyusunan proposal proyek akhir. 2. Mendapatkan bimbingan dari pembimbing. 3. Diperbolehkan mengganti judul dan pembimbing apabila telah mengerjakan proyek akhir selama 2 semester berturut-turut. 4. Mendapatkan persetujuan mendapat ujian lisan dan ujian alat proyek akhir dari pembimbing setelah melalui sidang progres proyek akhir dengan penilaian pengerjaan proyek akhir di atas 75%. 5. Mengikuti ujian lisan dan ujian alat proyek akhir setelah seluruh persyaratan untuk pendaftaran kegiatan ini telah dipenuhi. Mahasiswa yang mengerjakan proyek akhir berkewajiban untuk 1. Melaksanakan proyek akhir sesuai dengan rencana yang ditulis pada proposal proyek akhir. 2. Melaporkan setiap kegiatan dalam pelaksanaan proyek akhir secara teratur kepada pembimbing. 3. Tidak boleh ganti pembimbing tanpa persetujuan pembimbing lama dan departemen. 4. Tidak berlaku curang dalam penyusunan proyek akhir, yakni melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. 5. Mematuhi saran perbaikan materi seperti yang telah disepakati pada saat konsultasi maupun ujian proyek akhir dengan pembimbing maupun tim penguji. Ketikan. Pertama, proyek akhir diketik dengan jarak 1,5 spasi dan bolak-balik. 2. Apabila dipakai pengolah kata Microsoft Word, jenis huruf yang dipakai adalah Times New Roman, normal ukuran 12, khusus untuk judul, bab dipakai ukuran 14 pada kertas A4, sedangkan ukuran 11 pada kertas A5. 3. Alinea ditulis rata kiri kanan. Awal alinea ditulis menjorok sejauh 1 cm. 4. Judul bagian, bab, subbab, anak subbab, dan sebagainya ditulis tanpa diakhiri dengan titik. 5. Rincian atau daftar disusun ke bawah dengan menggunakan huruf atau lambang dan bukan dengan angka. 6. Ketikan harus terletak dari tepi atas 3,5 cm, dari tepi bawah 3 cm, dari tepi kiri 4 cm,
Halaman ganjil 3 cm halaman genap. Dari tepi kanan 3 cm halaman ganjil, 4 cm halaman genap. Nomor halaman. A. Bagian awal diberi halaman dengan angka Romawi huruf kecil. B. Bagian inti atau bagian batang tubuh dan akhir diberi halaman dengan angka Arab secara berurutan mulai angka 1 pada bab pendahuluan sampai dengan lampiran. C. Nomor halaman di setiap bagian dituliskan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk halaman-halaman pertama dari suatu bab atau bagian, nomor dituliskan di bawah dan di tengah. Sebagai contoh, nomor halaman judul, nomor halaman pengesahan, nomor halaman kata pengantar ditulis di bagian bawah. 2. Nomor-nomor halaman berikutnya tetap dituliskan di atas dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sebelah kanan untuk halaman bernomor gasal yang terletak pada lembar kanan. B. Sebelah kiri untuk halaman bernomor genap yang diletakkan pada lembar kiri. C. Bila suatu bab memiliki halaman terakhir pada halaman bernomor gasal, maka ditambahkan satu halaman kosong dengan nomor halaman genap dan diberi tulisan halaman ini sengaja dikosongkan. Tabel. A. Tabel diberi nomor secara urut pada setiap bab dengan angka Arab cetak tebal yang terdiri dari dua bagian dengan format sebagai berikut. Tabel, nomor, bab nomor, tabel. Judul tabel dituliskan setelah nomor tabel dengan setiap kata dimulai huruf besar, kecuali kata sambung dan kata depan. B. Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel dengan penulisan sebagai berikut. 1. Untuk judul tabel yang terdiri atas satu baris, maka dituliskan pada bagian kiri halaman. 2. Untuk judul tabel yang terdiri atas lebih dari satu baris, maka dituliskan dengan satu spasi. C. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan, tabel dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan tanpa judul. D. Nama kolom atau heading. Pada tabel dicetak tebal, center dan harus ada terutama pada tabel yang menempati lebih dari 2 halaman. E. Jika ukuran tabel melebihi lebar kertas, tabel diketik memanjang kertas dan bagian atas tabel diletakkan di sebelah kiri kertas. F. Di atas dan di bawah tabel diberi jarak satu spasi untuk memisahkan tabel dari uraian pokok buku laporan. G. Tabel yang terlalu besar dapat disajikan pada halaman yang lebih luas lalu dilipat. Gambar. A. Gambar diberi nomor secara urut pada setiap bab dengan angka Arab cetak tebal yang terdiri dari dua bagian dengan format sebagai berikut. Gambar nomor, bab nomor, gambar, judul gambar dituliskan dengan nomor gambar. B. Nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar dengan penulisan sebagai berikut. 1. Untuk judul gambar yang terdiri atas satu baris, maka dituliskan pada bagian tengah halaman. 2. Untuk judul gambar yang terdiri atas lebih dari satu baris, maka dituliskan tata kiri dan menggantung. C. Gambar harus dilengkapi dengan informasi yang memadai sehingga mudah ditafsirkan tanpa harus membaca isi teks. Misalkan nama, sumbu pada sebuah grafik. D. Gambar yang terlalu besar, misalnya diagram skema, dapat disajikan pada halaman yang lebih luas lalu dilipat. Sosialisasi proyek akhir. Kegiatan sosialisasi proyek akhir meliputi seputar administrasi terkait proyek akhir kepada mahasiswa yang hendak dan sedang mengambil proyek akhir dilakukan oleh departemen, yaitu dilaksanakan sekitar minggu pertama setiap semester. Selain itu, kalender kegiatan proyek akhir dan jadwal seminar serta ujian proyek akhir untuk periode wisuda terkait juga diumumkan oleh departemen. Proposal proyek akhir. Proposal proyek akhir merupakan penjelasan ringkas dari rencana penelitian proyek akhir yang diajukan dan berisi keterangan tentang latar belakang, tujuan, metode, dan jangka waktu penyelesaian penelitian. Proposal proyek akhir disusun oleh mahasiswa sebagai hasil dari proses konsultasi dengan calon pembimbing. Ujian proyek akhir. Mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti ujian proyek akhir harus menyerahkan persyaratan. Pertama, berita acara sidang progres TA dengan nilai kurang dari 75%. 2. Draft buku laporan TA yang telah disetujui pembimbing dan penguji sebanyak 5 eksemplar. 3. Transkrip dan fotokopi kartu rencana studi mahasiswa. 4. Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 477. 5. Bukti telah menempuh magang minimal dari nilai dari pembimbing luar. Persyaratan pengambilan proyek akhir. Pertama, telah menyelesaikan dan lulus mata kuliah sejumlah minimal 110 SKS. Kedua, wajib telah menempuh mata kuliah metode penelitian dengan output proposal proyek akhir. 3. Telah menempuh program magang minimal dibuktikan dengan nilai pembimbing lapangan dan pembimbing departemen. 4. Telah mengikuti ujian TOEFL atau yang setara.
Isi proposal 1, judul proyek akhir, 2 lembar pengesahan, 3 pendahuluan, 4 tinjauan pustaka, 5 metode penelitian, 6 jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Format proposal 1 ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, diupayakan tidak menggunakan kata ganti orang pertama. 2. Diketik pada kertas HPS 80 gram berukuran A4 dengan menggunakan font Times New Roman, ukuran 12 untuk normal dan 14 untuk judul bab. Warna hitam serta jarak antar baris 1,5 spasi. 3. Dilakukan pada satu sisi halaman kertas. 4. Jarak tepi pengetikan tepi atas 3,5 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm. 5. Diletakkan pada map sandcalcer plastik biru saat diajukan ke dosen penguji TA. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku dengan subjek dan predikat yang jelas. Jika dianggap perlu dapat ditambahkan objek dan keterangan. Tingkat judul bab. A. Judul bab diketik dengan huruf besar semua pada halaman baru dengan jarak seimbang dari tepi kiri dan kanan dan ditebalkan. Setiap bab diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi huruf besar. B. Subjudul. Bab diketik dengan huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata sambung seperti dan kata depan seperti di, ke, dari, dalam, tak, terhadap. Diletakkan mulai dari tepi kiri dan ditebalkan. C. Anak. Subjudul ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata sambung dan kata depan. Diletakkan mulai dari tepi sebelah kiri dan ditebalkan. D. Jika masih ada judul dalam tingkatan yang lebih rendah ditulis seperti pada anak subjudul. Kutipan dan acuan. Semua sumber pustaka yang dikutip secara langsung dan atau tidak langsung dan dijadikan referensi harus disebutkan. Kutipan langsung dilakukan apabila penulis menulis secara persis sama semua pernyataan yang ada di dalam sumber. Untuk kutipan langsung, penulis wajib menuliskan halaman sumber yang dikutip dan kutipan tidak langsung biasanya digunakan dalam konteks penulis memparafrasekan ide atau gagasan orang lain. Tahapan akhir pelaksanaan proyek akhir. Pertama, mengambil form perbaikan yang telah berisi catatan dosen penguji. 2. Setelah diperbaiki, wajib dikonsultasikan kepada pembimbing dan penguji yang selanjutnya mendapatkan persetujuan dan diikuti wajib penandatanganan form perbaikan oleh pembimbing dan ketua tim penguji, kemudian dilanjutkan penandatanganan lembar pengesahan. Ketiga, mahasiswa wajib memperbaiki hal-hal yang diminta oleh tim penguji selama waktu yang telah ditentukan. 4. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan proyek akhir dalam bentuk CD atau satu keping dan buku yang sudah dijilid.